yang sudah diberikan privilege untuk menjadi bagian dari bangsa umat pilihan Allah, kita punya tanggung jawab menjadi saluran berkat, menjadi magnet ilahi, bagaimana kita membawa orang kepada Tuhan. Jadi janji keselamatan, janji kehidupan kekal itu tetap bersama dengan orang-orang yang setia. Allah mengharapkan hubungan emosional itu yang terus dijaga, ya, ikatan emosional itu, sehingga tidak ada masalah dengan ikatan secara legal. Shalom Sobat Muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2021 membahas mengenai janji, perjanjian kekal Allah. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-6 dengan judul Benih Abraham. Nah, seperti biasa sudah ada sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Nanti dia akan memperkenalkan diri, dan pertanyaan hari ini adalah, apa sih kegagalan yang kamu masih ingat dan bagaimana cara kamu bangkit dari kegagalan itu? Silakan. Baik, Shalom, nama saya Bella Donawena. Saat ini saya berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau kegagalan yang pernah terjadi waktu zaman sekolah ya, waktu ada ujian, terus pernah sekali nggak lolos dan akhirnya dapat kesempatan untuk mengulang, dan akhirnya benar-benar belajar lagi sampai akhirnya bisa lulus ujian. Oke, baik, terima kasih Bella. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Pendeta. Salam Yola, Bella, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, kalau Pendeta mungkin ceritanya lebih bervariasi. Kegagalan banyak ya. Yang masih belajar sampai sekarang terus ya. Ngedit foto pakai Photoshop. Gagal terus terang aja dari tahun 2005 2004 udah belajar ngutak-ngatik kok enggak bisa. Berhasilnya pakai aplikasi yang lain. Aplikasi yang lain. Itu kira-kira Bella, Yola maksud saya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kita akan segera mulai untuk diskusi kita, dan ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Bella. Baik, pelajaran 6 ya, Benih Abraham. Di Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu bagi masing-masing kami sampai saat ini. Terima kasih atas kesempatan kami dapat berdiskusi kembali tentang sekolah Sabat. Tuhan, kiranya Engkau mau menjaga kami, memberikan hikmat dari surga agar kami dapat berdiskusi dan menyampaikan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Berkati pemirsa yang mendengarkan, biarlah Tuhan berikan pengertian, hikmat agar firman Tuhan yang disampaikan bisa dipahami dan menjadi kekuatan dan aplikasi dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan, inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Saya senang sekali di pelajaran di triwulan ini, setiap Sabat Petang itu ada cerita-cerita kecil, ilustrasi ataupun cerita yang dapat membawa pikiran kita lebih menangkap kepada apa isi pelajaran sepanjang pekan tersebut. Nah, di Sabat Petang pekan ini, ceritanya ada di satu kota yang kecil, di mana ada jam dinding seorang pemilik toko emas,
dan semua orang di kota itu bergantung kepada jam itu. Jadi untuk melihat waktu semua melihat ke jam itu. Satu waktu jam itu berhenti di pukul 8:45. Oh, orang-orang melihat masih 8:45. Anak-anak sekolah, masih panjang waktu kita, masih 8:45. Tanpa mereka menyadari, mereka semua ternyata terlambat karena jam itu mati. Di sini dikatakan bahkan banyak orang terlambat pagi itu karena 1 jam kecil di jendela tukang emas yang berhenti. Nah, apa penjelasannya? Begitu tepat gambaran kegagalan orang Israel kuno. Tuhan telah menempatkan bangsa Israel di tengah bangsa-bangsa dalam satu tanah persimpangan antara 3 benua besar, yaitu benua Afrika, Eropa, dan Asia. Mereka menjadi jam rohani dunia. Harusnya semua orang mengarah kepada, melihat kepada satu bangsa ini. Satu bangsa yang Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi satu bangsa yang besar dan akan menjadi berkat bagi semua kaum bangsa. Tetapi sama seperti jam yang rusak itu, bangsa Israel pun rusak. Kita tahu ceritanya bagaimana bangsa Israel yang harusnya menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang, menjadi berkat, tetapi mereka malah lebih mau untuk mengikuti dunia-dunia yang di luar mereka. Mereka, kayaknya yang itu lebih menarik. Kayaknya perbaktian yang di sana lebih enjoy deh. Kayaknya menyembah Tuhan yang di sana lebih banyak berkat. Nah, kita akan mempelajari khusus mengenai berkat. Janji yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham tentang berkat, tetapi juga ada tentang kutuk. Nanti itu biasanya Pak Pendeta akan tambahkan, ulang-ulangi lagi seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Tetapi itu bukanlah kegagalan total, karena kemudian sama seperti sekarang Allah memiliki umatnya yang sisa. Pelajaran kita pekan ini berfokus pada identitas dan peran Israel Allah yang sesungguhnya di setiap zaman, termasuk zaman ini. Kita akan belajar lagi, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran pertama hari Minggu, silahkan Bella. Iya, terima kasih Kak Yola. Jadi di hari Minggu ini menjelaskan bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel. Dan di Ulangan 7 ayat 6 kalau kita baca, dituliskan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Di sini sudah jelas sebenarnya bahwa di atas segala bangsa Israel itu dipilih karena Tuhan yang memilih mereka. Mereka dipilih oleh Tuhan, bukan karena apa yang mereka lakukan atau seperti apa mereka atau orang-orang yang mempunyai background seperti apa, tapi sesimpel atau sesederhana karena Tuhan yang memilih secara khusus orang-orang Ibrani. Dan di sini dikatakan kata yang diterjemahkan spesial di dalam ayat tersebut adalah segula, yang berarti harta yang berharga. Jadi di sini bukan hanya spesial atau dipilih begitu saja, tapi ternyata di sini dikatakan bahwa mereka menjadi suatu harta yang berharga di mata Tuhan dan Tuhan memilih mereka. Pendeta juga sudah membahas ini di Sabat yang lalu, bagaimana orang Israel itu dipilih bukan karena tindakan mereka, tapi memang karena Tuhan mau memilih bangsa Israel dengan segala keberdosaan mereka, dengan segala latar belakang mereka, background mereka. Padahal kalau mau dibilang mereka itu adalah orang-orang yang tanpa budaya dan martabat yang besar, tapi Tuhan tetap memilih mereka. Tadi sempat bahas juga dengan pendeta mengenai ayat di Yehezkiel 16 ayat 8. Bagaimana ayat ini dapat menolong menjelaskan pemilihan Allah akan orang Israel. Saya bacakan.
Yeskiel 16 ayat 8, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Tadi sempat bingung sebenarnya sama ayat ini. Tadi pendeta juga bantu menjelaskan. Jadi memang di sini ternyata bangsa Israel itu digambarkan dengan seorang istri, seorang pasangan yang ternyata melakukan pengkhianatan di dalam suatu hubungan dan berdosa yang begitu besar, tapi Tuhan sebagai pasangannya, pasangan lelakinya, tetap memilih perempuan ini, lepas dari keberdosaannya, lepas dari pengkhianatannya, lepas dari perselingkuhannya, tapi Tuhan tetap memilih istri ini, atau Tuhan memilih Yerusalem. Dan di sini bukan karena perempuan ini punya latar belakang yang bagus, bahkan di sini dibilang bahwa dia melakukan dosa yang sangat besar, tapi justru Tuhan membawa kainnya dan menutupi keberdosaannya, menutupi auratnya. Di sini dilihat bahwa tindakannya tidak membenarkan. Kalau bisa dibilang tindakan bangsa Israel tidak ada yang bisa membuat itu menjadi suatu alasan Tuhan memilih mereka. Tapi memang karena pasangan laki-laki inilah yang memutuskan untuk membawa kain, menutupi keberdosaannya, dan memilih perempuan ini atau bangsa Israel. Jadi kalau mau ditanya, kenapa orang Israel dipilih oleh Tuhan? Kita nggak akan mengerti. Hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih. Karena memang kita melihat orang Israel itu, mereka adalah orang yang, kalau di sini dituliskan tanpa budaya, hanya sekelompok kecil orang yang tidak bermartabat yang besar dan tidak memiliki kualitas pribadi yang istimewa yang dapat menjamin pemilihan itu. Tapi ya memang pemilihan itu adalah tindakan Allah semata-mata. Jadi itu pelajaran untuk kita bahwa Tuhan menerima latar belakang keberdosaan setiap manusia. Dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak akan ada yang bisa menghalangi itu. Di saat kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita memiliki kesempatan yang sama, kita menjadi mempelai perempuan itu untuk mendapatkan janji kehidupan kekal. Oke, thank you Bella. Pendeta ada yang mau ditambahkan? Tujuan Tuhan memanggil mereka itu untuk menjadi sekelompok orang yang disebut raja dan imam, bahkan disebut nabi juga. Kenapa dikatakan raja? Karena Allah ingin bangsa itu selalu menang di atas bangsa-bangsa yang lain. Lalu kenapa dikatakan menjadi imam? Imam itu adalah mediator antara umat dengan Tuhan. Seperti janji Tuhan kepada Abraham kan, bahwa kamu itu akan menjadi berkat dan orang yang memberkati kamu akan aku berkati. Kembali seperti yang saya katakan tadi, berkat itu kan hubungan. Jadi melalui Abraham dan keturunannya Yesus Kristus itu yang akan menjadi penghubung kepada siapa? Kepada Tuhan, mediator. Lalu di bawah itu dikatakan, kadang sebagai nabi juga, nabi itu adalah God speaker, juru bicara, God spokesman, ya, juru bicara Tuhan. Nah, bangsa ini juga lah yang akan menegur bangsa-bangsa yang lain apa yang diinginkan oleh Allah untuk dilakukan oleh mereka. Nah, itu tujuan. Makanya seperti yang Bella katakan tadi, Allah memilih bangsa itu di luar nalar manusia, dan Kain itu saya punya pengertian adalah tabiat. Jadi tabiat Allah lah yang menutupi ketidaklayakan tabiat manusia itu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah Tanah Perjanjian. Nah, janji mengenai satu tanah perjanjian yang akan diberikan kepada umat Allah itu
pertama kali diberikan kepada Abraham, tetapi juga diulangi kepada keturunannya, yaitu kepada Ishak dan Yakub. Bahkan kata-kata dari Yusuf sebelum meninggal kembali mengulangi janji ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 13, ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Di situ dikatakan, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Di ayat 16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi ketika pertama kali diberitahukan kepada Abram pun, Tuhan udah jelas gitu, garis ceritanya tuh udah jelas. Ini berbeda ya, ini berbeda dengan takdir, ya, kemahatauan Tuhan. Jadi bukan artinya, oh ini bangsa Israel udah ditakdirkan ini pasti akan diperbudak sama orang Mesir. Enggak seperti itu. Tetapi Allah yang maha tahu, dan dia telah menyatakan masa depan itu kepada Abraham. Kegenapan janji-janji tersebut dimulai pada zaman Musa dan Yosua. Musa mengulangi perintah Allah, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri. Kita tahu ceritanya setelah Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, bahkan setelah itu pun masih muter-muter juga di padang gurun, baru setelah itu masuk ke tanah perjanjian yang setelah sekian lamanya sudah diberitahukan Allah kepada Abraham. Nah, kalau kita masuk ke Ulangan 28, ini yang pendeta sering ulang-ulangi mengenai berkat dan kutuk. Berkat adalah hubungan manusia dengan pencipta, dengan si pemberi berkat, dan kutuk adalah terlepas dari hubungan, atau hubungan itu rusak. Bagian pertama Ulangan 28 memberikan garis besar berkat-berkat yang akan diterima bangsa Israel jika mereka menuruti kehendak Allah. Tetapi di bagian lain ada berbicara juga tentang kutuk. Nah, kutuk ini secara umum, meskipun bukan secara keseluruhan, dimulai dengan memberikan kesempatan kepada dosa untuk menjalankan akibat-akibat jahatnya. Jadi benar ya yang dikatakan bahwa dimulai dari perkara kecil gitu. Kalau kamu setia di dalam perkara kecil, ya kamu akan setia di dalam perkara yang besar. Dosa dimulai dengan memberikan kesempatan. Lalu ada satu kutipan yang saya rasa ini benar-benar membuka pikiran kita mengenai dosa itu seperti apa sih? Sama seperti air bergerak sendiri, tidak akan pernah berhenti mengalir sampai menemukan permukaan datar. Sama seperti sebuah jam bergerak sendiri, tidak akan pernah berhenti sampai dengan sendirinya tidak bekerja lagi. Sama seperti pohon dibiarkan bertumbuh, tidak bisa tidak menghasilkan buah-buah untuk dijadikan matang. Dan tidak bisa tidak menghasilkan buahnya. Demikian juga dosa memiliki permukaan untuk dicapai, arah untuk berjalan, buah untuk dijadikan matang, dan akhir dari semuanya adalah kematian. Dengan kita memberikan satu kesempatan kecil, membuka celah kecil kepada dosa, itu akan, istilahnya defaultnya dia akan mengalir terus. Defaultnya dia akan tumbuh terus sampai buahnya matang dan akhirnya adalah kematian. Nah, janji-janji atau berkat mengenai janji mengenai berkat yang di dalam Ulangan 28 itu bukanlah tidak bersyarat. Semua adalah bagian dari satu perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, sekarang kan kita udah belajar mengenai keturunannya Abraham kan, udah benih Abraham gitu. Orang Israel memenuhi bagiannya dalam perjanjian itu, jika tidak janji-janji dapat dibatalkan. Tuhan menjadikannya jelas lebih dari satu kali, jika mereka tidak menurut, tanah itu akan diambil dari mereka. Dan itulah yang terjadi gitu. Bangsa Israel tidak menurut, perjanjian batal.
tanah itu diambil dari mereka. Tapi kabar baiknya adalah kita sekarang adalah bangsa Israel rohani. Janjinya tetap sama dengan syarat kita menurut. Kalau kita menurut, maka tanah perjanjian, yaitu rumah kita di surga, itu sudah Tuhan janjikan kepada kita. Ada yang mau ditambahkan, Pendeta? Ya, ini satu alur cerita yang panjang ya, Yola. Jadi bukan timeline yang pendek. Kenapa saya katakan demikian? Ayat ini kan disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka tiba di tanah Kanaan. Nanti kalau kamu tiba di sana, kamu harus seperti ini supaya kamu hidup di sana itu supaya kamu hidup di sana itu enak, dikasih tahu. Nah, sebelum tiba di sana, di perjalanan pun mereka sudah praktekkan. Pada waktu bangsa itu mengeluh kepada Tuhan kan selalu aja kesusahan mereka dapatkan. Tetapi di sisi lain pada waktu mereka mengikuti apa yang Tuhan katakan, kebaikanlah selalu menjadi bagian mereka. Dan seperti yang saya katakan di pelajaran pekan lalu, di zaman Josia lah ya, Raja Josia, ditemukan kembali Taurat itu. Dengan kata lain, sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun mereka itu tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan. Sehingga naik turun grafik bangsa Israel itu kita bisa lihat dari buku 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, dan yang sebelumnya Hakim-Hakim juga. Dan akhirnya memang bangsa Israel lebih dulu ditawan, baru yang terakhir bangsa Yehuda ditawan ke Babylon, ke Babel. Itu membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan itu digenapi. Pada saat kamu tidak menurut, akan batal perjanjian itu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Selasa, silahkan Pak Pendeta. Pelajaran hari Selasa ini menurut saya diulangi lagi, karena di beberapa pelajaran yang sudah kita lewati, memang kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan orang Israel. Di dalam pelajaran hari Senin, kita pelajari bahwa nanti kalau tiba di tanah Kanaan, kamu harus seperti ini. Itu kata Tuhan di dalam buku Ulangan pasal yang ke-28. Nah, di dalam pelajaran hari Selasa, khususnya dalam buku Yeremia pasal 11, di sana banyak menceritakan bagaimana kesusahan yang dihadapi oleh bangsa itu pada saat mereka memang tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Jadi itulah janji itu, perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Dengan beberapa hal di sini yang penting yang mau saya bacakan. Contohnya Yeremia 11 ayat 8 dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Kalau kata tetapi itu kan opposite ya. Lawan dari, contohnya, si Anu tuh baik loh, gini. Kita ikutin aja rekomendasi orang kan. Lalu tiba-tiba, tapi dia itu, ini nggak benar nih semang di atas ini. Yang benar itu yang kalimat setelah kata tetapi. Nah ini juga begitu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dengan kata lain, apapun cerita di atas itu nggak benar. Yang benar adalah ini. Nah apa maksudnya Tuhan kata, atau apa maksudnya Yeremia catat itu? Keterangan selanjutnya adalah, tetapi dia sedang berbicara mengenai sesuatu yang buruk. Jadi kata tetapi itu mengindikasikan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi di antara bangsa itu. Ya, saya boleh katakan, kalau kita ingat dulu pelajaran Yeremia, Yola, kita juga pernah mendiskusikan itu di Hope Channel ini. Secara misi, ya, secara target ya, kan waktu zaman Yeremia tidak ada orang Israel yang bertobat. Sehingga dikatakan Yeremia itu nabi yang menangis kan. Tetapi Yeremia dikatakan nabi yang sukses karena dia setia berkomitmen menjalankan panggilan Tuhan. Walaupun bangsa itu tidak
tidak ada yang mau bertobat di zaman apa? Zaman Yeremia. Nah, seperti di alinea berikutnya, sayang sekali sejarah nasional bangsa Israel sebagian besar adalah pola kemurtadan yang berulang-ulang, diikuti dengan penghukuman Allah, pertobatan, dan satu periode penurutan hanya singkat di bawah pemerintahan Daud dan Salomo. Mereka mengatur secara meluas wilayah yang dijanjikan itu. Jadi hanya zaman Daud dengan Salomo saja mereka baik. Zaman Saul tidak baik, setelah itu tidak baik. Zaman Josia seperti yang saya bicarakan tadi itu pun hanya singkat saja. Itulah tahun-tahun terakhir dari eksisnya bangsa Yehuda sebelum mereka ditawan oleh orang apa? Orang Babylon. Itu mengindikasikan bahwa ya itu tadi perjanjian batal kalau memang tidak ada apa? Penurutan. Lalu yang berikutnya saya bacakan di sini. Di alinea ketiga sebelum terakhir, di baris yang ketiga sebelum terakhir. Hubungan perjanjian adalah komitmen. Sesuatu yang serius dan suci. Sama seperti perkawinan. Ya, perkawinan kan komitmen. Kalau kita perhatikan pada waktu orang mengikrarkan janji setianya, aku menerima engkau bagaimanapun keadaannya. Gimana? Setuju? Setuju, yang satu bilang kan. Lalu sebaliknya, aku pun menerima engkau sebagai pasanganku, gimana pun kondisinya. Gimana, setuju? Setuju. Kesepakatan itulah apa? Komitmen itu. Jadi, kalau salah satu melanggar komitmen itu, ya perjanjian batal. Contohnya, salah satu dari pasangan itu sakit contohnya. Kan menerima apa adanya. Sakit, susah, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu salah satu sakit, lalu yang satu mengingkar, perjanjian kan batal. Kira-kira itu bayangan tentang apa. Lalu saya lanjutkan sini ya. Yang menjadi alasan mengapa Tuhan menggunakan gambaran yang dia lakukan. Tentang pernikahan. Poinnya adalah kemurtadan Israel tidak berakar pada pelanggarannya, tetapi pada satu hubungan perjanjian dengan Tuhan yang hancur. Satu kehancuran yang diakibatkan oleh pelanggaran yang akhirnya membawa hukuman kepada mereka. Jadi pengertian kalimat ini kembali mundur seperti yang saya katakan. Pernikahan itu dua unsur utamanya. Ikatan emosional dengan ikatan legalitas hukum. Emosional itu saling mencintai, lalu hukum itu adalah pemberkatan nikah dan juga catatan sipil. Jadi kembali Allah mengharapkan hubungan emosional itu yang terus dijaga, ya, ikatan emosional itu, sehingga tidak ada masalah dengan ikatan secara legal. Itu kira-kira Yola dan Pendeta, ada pertanyaan di sini. Di bagian bawah, bagaimana saya dapat mengembangkan satu hubungan yang dalam dan penuh dengan kasih Allah. Jadi mungkin nanti pendeta akan sedikit membagikan rahasia pernikahan pendeta ya. Bagaimana hubungan itu tetap hangat, bagaimana tetap romantis setelah bertahun-tahun. Ya, itu juga biasanya itu kan ilustrasi pendeta. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan pasangan itu ya mirip-mirip gimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tapi setelah ini, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi, silakan Pak Pendeta. Baik, Yola, rahasia ya. Ya, kalau rahasia nggak perlu dikasih tahu kan. Jadi paling kayak gini tipsnya. Pria dan wanita berjanji menikah suami istri, ada komitmen ya, ada komitmen yang perlu dijaga bersama. Jadi bisa saja sekali waktu salah satu mungkin kendor komitmennya. Ya. Saya punya sikap adalah, oke, mungkin orang lain kendor komitmen, tapi saya coba tetap bertahan di komitmen. Apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang suami, ya itu harus kita buat. Demikian juga yang sebaliknya gitu. Demikian juga sebaliknya. Kalau salah satu juga melakukan, ya si istri harus lakukan hal yang sama. Itu yang tips yang biasa
saya lakukan, dan saya pikir orang pun harus lakukan hal yang sama. Bukan berarti saya katakan salah satu dari kami tidak berkomitmen, ya, bukan itu poin saya. Ya, biar tetap hangat segala macam itu, saya pribadi apa yang harus saya lakukan sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah bagi anak, sebagai suami bagi istrinya, ya harus dilakukan. Hubungannya dengan hubungan yang dalam dan erat dengan Tuhan, pendeta. Maksudnya gimana pertanyaannya? Itu kan kalau tadi contoh Oke. pendeta dengan istri. Ya, nah itu lebih mudah hubungan kita dengan Tuhan. Ingat pelajaran Nuh, di sana dikatakan Nuh selamat oleh karena Tuhan memang melaksanakan komitmennya. Ya. Artinya kita sebagai umat manusia tidak perlu meragukan komitmen Allah kita terhadap kita sebagai perisai. Itu pelajaran pekan yang lalu, ya. Nah, yang perlu kita rekomitmenkan kembali itu adalah kita sebagai pengantin wanita, ya, seperti yang Bella tadi katakan. Ya, kita ini sering kesana gitu, sering melakukan yang nggak benar. Nah, makanya Tuhan, ayo kemarilah, ayo balik lagi lah. Bahkan Yeremia tadi mengatakan sampai Allah itu membawa kainnya, pakaiannya untuk menutupi aurat daripada wanita yang sudah nggak benar itu. Artinya itu, hanya kita tidak perlu ragukan Tuhan kita. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke pelajaran hari Rabu, silakan Bella. Hari Rabu umat sisa. Jadi kita tadi sudah membahas bagaimana pelanggaran, ya, bagaimana Tuhan memilih suatu bangsa, tapi ya di setiap pilihan pasti tidak semua pilihan itu adalah baik. Dan apa yang telah terjadi di bangsa Israel pada saat itu adalah ketika mereka dipilih oleh Tuhan, ada pelanggaran-pelanggaran yang dirusak. Ada rencana-rencana yang gagal. Tapi walaupun terlihat seperti gagal, tapi tidak sepenuhnya semuanya gagal. Kenapa? Karena walaupun ada pelanggaran dari beberapa orang di bangsa Israel, tapi ternyata ada juga orang-orang yang masih menaati hukum-hukum Tuhan. Masih ada yang menyembah Tuhan dengan cara yang benar dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Di Bella bacakan di Zefanya 3 ayat 12 dan 13. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Jadi sebenarnya ini bukan umat sisa seperti sisa makanan sisa, ya, yang sudah tidak bagus atau tidak bisa dimakan lagi. Tapi sebenarnya ini umat sisa adalah umat pilihan. Umat yang betul-betul menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan, lepas dari segala hal yang mereka temukan di dalam perjalanan iman mereka. Tapi di perjalanan mereka itu, mereka tetap menjadi umat yang setia. Itulah yang maksudnya umat sisa atau umat yang terpilih akhirnya. Seperti yang di Zefanya dituliskan bahwa mereka bukan orang yang mencintai kelaliman atau mencintai dosa. Dan walaupun banyak sekali pelanggaran yang dilanggar, tapi ternyata ada umat-umat yang tetap menjaga itu. Jadi di hari Rabu ini membahas tentang umat-umat itu. Dan di sini dituliskan tujuan Allah menciptakan dan memelihara satu umat yang sisa adalah sama seperti kepada orang Israel, untuk menggunakan mereka sebagai alat yang ditentukan Allah untuk menyatakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Jadi ternyata umat sisa ini bukan saja sekedar karena mereka memelihara hukum Tuhan, tapi ternyata mereka juga menjadi suatu contoh untuk umat-umat yang lain bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di antara semua orang, dari orang-orang yang terpilih ini atau orang yang tetap setia. Dan banyak orang juga yang
kok dia pengikut Tuhan atau murid-murid lah, kok dia udah setia sama Yesus, mengabarkan Injil, tapi kok matinya ada yang matinya dibunuh, diasingkan gitu kan. Katanya mereka umat setia, bukannya Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya, tapi kok nasib yang terjadi kepada mereka atau hal yang terjadi kepada mereka kok tidak seperti itu gitu. Tapi di sini dituliskan bahwa dan meskipun barangkali mereka menderita bersama-sama dengan bangsanya secara keseluruhan, akhir dari janji utama dalam perjanjian itu akan menjadi milik mereka, yaitu kehidupan kekal. Jadi walaupun kita umat setia umat yang sisa yang terkesan sepertinya kok hidupnya susah-susah terus, kok berdoa sama Tuhan tapi masalah tuh nggak pernah berhenti, terus kayaknya sakit, kok dia yang berdosa tapi kok sehat-sehat terus gitu. Tapi ternyata lepas dari apa yang kita alami di dunia ini, toh juga nanti kehidupan kekal menunggu gitu. Jadi janji keselamatan, janji kehidupan kekal itu tetap bersama dengan orang-orang yang setia. Oke, penjelasan yang baik sekali. Terima kasih Bella. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah Orang Israel Rohani. Nah, kalau di pelajaran ini kita bisa melihat Allah itu sebagai seorang planner atau perencana yang baik. Karena apa? Karena plan A gagal, ada plan B gitu. Apapun saja kesalahan dan kegagalan orang Israel kuno, Tuhan tidak mengakhiri rencana menciptakan satu umat yang melayani Dia. Kalau tadi Bella jelaskan mengenai bangsa Yahudi yang walaupun sudah istilahnya perjanjian itu batal gitu secara bangsa, walaupun ada orang-orang yang masih tetap setia kepada Tuhan pada perjanjian itu. Tetapi di sini di plan B-nya Tuhan ada disebut dengan orang Israel rohani. Apa sih orang Israel rohani itu? Kita bisa lihat ayatnya di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Saya bacakan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi di sini perjanjian Allah itu tetap dilanjutkan kepada satu umat, yaitu bangsa Israel rohani yang memang Tuhan pilih untuk melayani Dia, untuk menjadi jam rohani dunia, untuk tersebar di mana-mana, untuk menjadi magnet semua bangsa datang kepada Tuhan, untuk menjadi saluran di mana janji Tuhan kepada Abraham, semua kaum bangsa akan memperoleh berkat. Inilah orang Israel rohani itu. Dan kita melihat tadi dalam bacaan kita, yang pertama, kita semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman kepada Yesus Kristus. Lalu di ayat selanjutnya, baptisan, mengenai baptisan juga. Ketika kita dibaptis, kita menerima Kristus, bahkan disebutkan di sini sebagai kamu mengenakan Kristus gitu. Jadi sebagai anak Abraham, Kristus menjadi dalam pengertian khusus pewaris janji perjanjian itu. Oleh baptisan kita memperoleh ikatan kekeluargaan Kristus dan melaluinya kita memperoleh hak untuk mengambil bagian dalam janji-janji yang dibuat kepada Abraham. Jadi semua yang dijanjikan Allah kepada Abraham ditemukan di dalam Kristus. Dan janji-janji itu menjadi milik kita bukan karena kebangsaan, ras atau jenis kelamin, tapi melalui kasih karunia yang Allah karuniakan kepada kita melalui iman. Jadi jelas penjelasan yang ditulis di pelajaran kita di hari Kamis itu bagaimana ketika kita dibaptis, kita menerima Kristus di dalam iman kita, maka kita menjadi bagian dari perjanjian tersebut.
Selanjutnya, pemberian kepada Abraham dan benihnya mencakup bukan hanya tanah Kanaan, tetapi seluruh bumi ini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Dan ini kita atau orang Israel rohani, umat percaya, menjadi pewaris kepada satu pusaka yang tidak akan binasa dan tidak bercacat dan tiada layu, bumi yang bebas dari kutuk dosa. Janji ini akan digenapi secara literal ketika orang-orang kudus tinggal di dunia baru selama-lamanya bersama dengan Kristus. Jadi perjanjian ini mencakup tanah perjanjian juga yang tadi kita sudah pelajari di awal. Kalau kepada bangsa Israel badani, waktu itu adalah tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham, dan kepada kita ialah bumi yang baru, tanah perjanjian kekal yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Dan ini menjadi satu janji yang indah, tetapi juga satu kewajiban, karena kita mengingat, dulu pernah loh perjanjian ini gagal gitu, batal. Karena apa? Bukan karena Tuhannya yang tidak berkomitmen, tetapi bangsa itulah yang sudah istilahnya membatalkan janji dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan. Nah, ini jadi pelajaran buat kita, menjadi satu tanggung jawab buat kita, bahwa perjanjian itu bukannya tidak bersyarat, ada syaratnya. Dan kita yang sudah diberikan privilege untuk menjadi bagian dari bangsa umat pilihan Allah, kita punya tanggung jawab menjadi saluran berkat, menjadi magnet ilahi, bagaimana kita membawa orang kepada Tuhan. Pendeta, ada yang mau ditambahkan? Saya merujuk kembali kepada pelajaran Sabat ketiga itu tentang perjanjian baru ya, dengan Yeremia. Kembali saya ulangi bahwa Allah ingin hubungan itu adalah ikatan emosional yang istimewa, tidak ada bandingannya dengan yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang gagal itu bukan Allah, tapi yang gagal itu adalah bangsa Israel. Gagal untuk menjalankan komitmennya. Rencana Allah tetap harus berjalan. Kenapa? Seperti buku Yohanes katakan bahwa Allah itu adalah kasih, kan? Kasih yang bagaimana? Saya kembali ulang-ulang ini, pemirsa dan juga Yola Bella. Allah itu kasih yang ditulis kasih agape. Sering orang terjemahkan kasih agape itu adalah kasih yang menuntut balas. Yang saya pelajari, kasih agape itu adalah kasih yang berlandaskan prinsip. Dan yang ditulis di Alkitab dalam bahasa Inggris bukan love, tapi charity. Jadi rencana Tuhan untuk menciptakan satu bangsa yang akan mewakili Dia, yang akan menjadi magnet rohani itu, jam rohani itu, penunjuk rohani itu harus tetap jalan. Nah, sementara bangsa Israel badani itu gagal menjalankan komitmen itu, maka beralihlah kepada Israel rohani. Nah, seperti yang dibahas oleh Bella, mungkin kita lanjutkan setelah yang berikutnya karena waktunya sudah habis. Oke, siap Pak Pendeta. Jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan lagi Pendeta. Seperti yang dikatakan oleh Bella, itu ada umat yang sisa, the remnant itu istilahnya. Kalau kita urut-urutkan Yola dan Bella, mulai zaman Nuh lah ya, orang sudah jahat, ada sekelompok orang yang tetap setia. Kenapa? Kelompok ini tidak melihat lingkungannya, tapi kelompok ini melihat ke atas bahwa yang di atas itu menepati janjinya. Dengan berjalannya waktu, masuk kepada bangsa Israel badani, contoh yang nyata lah ya, waktu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan kan mereka mengirim 12 pengintai. Yang mengatakan kita bisa masuk ke sana kan hanya 2 orang.
Kaleb dan Joshua. Selebihnya itu mengatakan tidak bisa. Jadi dari sekelompok orang, ada saja satu orang yang bertahan karena komitmen itu. Ya karena komitmen itu. Sehingga Joshua diberi kesempatan untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Demikian juga dengan bangsa Israel secara keseluruhan. Ingat zaman Elia atau Elisa itu kan sudah ketakutan. Lalu adalah salah satu pegawai raja katakan, kan aku menyembunyikan nabi-nabi ada sekitar 100 orang. Satu kelompok itu 50. Ya kalau Yola ingat itu kan. Artinya apa? Walaupun di kepemimpinan Raja Ahab ya, dengan Isabel itu, begitu luar biasa kejahatan bangsa itu, tapi ada sekelompok orang yang yang setia. Terus sampai zaman penawanan itu ada sekelompok orang yang setia. Kita tahu dengan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, lalu Nehemia, sehingga mereka kembali lagi kemana ke Yerusalem. Itu dengan maksud saya adalah kenapa orang itu bisa bertahan? Karena mereka tahu, mereka percaya bahwa pengantin pria itu akan menepati janjinya. Ya, berkomitmen untuk menepati janjinya. Nah, sekarang kita adalah bangsa Israel rohani. Ya. Saya ingin tegaskan kepada kita semua, mari kita luruskan bahwa pada waktu kita mengajak orang lain bergabung kepada kita, itu bukan mengatakan bahwa kita punya hak eksklusif, punya jaminan eksklusif bahwa kita akan masuk surga. Bukan itu. Kita perlu luruskan komitmen kita, pengertian kita, bahwa kita mengundang mereka bergabung dengan kita menjadi Israel rohani. Tujuannya itu sama seperti pada waktu orang-orang yang keluar dari tanah Mesir. Kan ada juga orang-orang Mesir yang ikut. Yeah. Mereka harus disunat kan, harus disahkan bahwa mereka itu menjadi pengikut Tuhan. Buku Ibrani katakan bahwa mereka dibaptiskan dalam awan. Apa itu baptisan? Kan menerima Yesus Kristus bagi seluruh selamatnya. Yang keluar dari sana, dari Mesir, kan tidak otomatis masuk tanah Kanaan. Alkitab mencatat 2 orang yang lahir di Mesir yang masuk tanah Kanaan, itu Yosua dengan Kaleb. Jadi untuk apa mereka bergabung dengan bangsa Israel? Tujuannya satu, yaitu menjadi duta. Bisa dapat yang sama, jadi duta, menjadi percontohan. Begini loh kalau menurut kepada Allah, begini loh kalau tidak menurut kepada Allah. Nah, kembali kepada Israel rohani sekarang, kita harus jelas mengerti itu, dan harus dengan jelas juga memberikan pengertian itu kepada orang pada saat kita meminta mereka bergabung bersama kita. Jangan sampai orang bergabung sama kita, otomatis masuk surga. No. Karena kan tanah Kanaan duniawi itu melambangkan tanah Kanaan surgawi. Yerusalem baru, kan kira-kira begitu. Jadi, yang saya mau ingatkan adalah, mari kita sama-sama luruskan pengertian kita, bahwa kita bergabung dalam Israel rohani itu, bergabung dalam barisan penginjilan. Saya sering katakan, selamat bergabung dalam barisan penginjilan. Itu tambahan Yola maksud saya. Selalu ketukar terus namanya karena mirip-mirip. Oke, kesimpulan, tidak ada perdebatan dalam hal kebangsaan, kesukuan ataupun kasta dikenal Allah. Dia adalah pencipta segala umat manusia. Segenap manusia adalah satu keluarga oleh penciptaan, dan semuanya adalah satu melalui penebusan. Kristus datang untuk merobohkan setiap tembok pemisah, untuk membuka lebar-lebar setiap bagian
ruangan dalam halaman Bait Kudus supaya setiap jiwa dapat masuk dengan bebas kepada Allah. Jadi dalam Kristus tidak ada penghalang. Seperti yang selalu saya katakan, Yesaya 59 ayat 2 berkata, yang menjadi penghalang kita itu adalah dosamu. Nah, yang menghancurkan penghalang itu yaitu Yesus Kristus. Selama pengertian dan komitmen itu kita pegang, kita akan aman. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bella sudah berdiskusi bersama. Kita adalah bangsa Israel rohani oleh iman dalam Kristus Yesus. Dan Allah tetap pada komitmennya untuk memegang perjanjian yang telah dibuatnya itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau untuk setia dan hidup dalam hubungan emosional, bukan hanya legalitas, bersama dengan Tuhan pencipta kita? Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.